Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Sahada. Saya akan mempresentasikan judul artikel saya, yaitu Pembelajaran Bahasa dengan Metode Bercerita pada Anak Usia Prasekolah TK Karang Taruna Lubu Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Yang pertama, saya akan membahas tentang abstrak. Dalam proses pemerolehan bahasa kedua, terdapat teori environmentalis yang menjelaskan bahwa di dalam pemerolehan bahasa itu tidak ada potensi bawaan pada manusia dan bahwa belajar bahasa semata-mata merupakan konsekuensi pengalaman dirinya. Hal ini akan diteliti pada siswa TK Karang Taruna Lubu Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah pemerolehan kata anak dengan metode bercerita di TK Karang Taruna, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, dan apa saja faktor yang mempengaruhi pemerolehan kata pada anak dengan metode bercerita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa sebagai sumber primer dan guru sebagai sumber sekunder. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam melakukan analisis data, penelitian menggunakan analisis model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa siswa TK Karang Taruna, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, mampu memperoleh 5 jenis kata, yaitu kata kerja, kata benda, kata ganti, kata tanya, dan kata seru. Sedangkan proses pemerolehan kalimat juga melewati 3 proses, yaitu peniruan, frekuensi stimulus, dan reinforcement atau penguatan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Saya akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi secara genetis hanya ada pada manusia, tidak terdapat pada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia terkadang sebagai B1 dan terkadang pula sebagai B2. Yang ketiga, salah satu bentuk lembaga pendidikan awal pada anak usia prasekolah yang berada pada jalur formal adalah taman kanak-kanak, yaitu TK, yang mendidik anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh metode bercerita terhadap pemerolehan bahasa, kosakata, dan kalimat anak TK Karang Taruna, Lubu Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi anak dalam pembelajaran bahasa dengan metode bercerita tersebut. Yang kelima, melalui bercerita, pendengar anak-anak dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan berbicara dan dengan menambah pembendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai tahap perkembangannya. Yang keenam, metode bercerita dapat membantu mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak prasekolah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang memberi gambaran penyajian datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang kedua, bentuk penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif dengan teman sejawat. Yang ketiga, bentuk penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif dengan teman sejawat. Yang keempat, informasi utama dalam penelitian ini adalah anak-anak prasekolah TK Karang Taruna Lubu Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yakni anak kelompok bermain besar yang berjumlah 7 orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Informal bertambahannya adalah guru TK Karang Taruna Lubu Alai, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Yang kelima, alat utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Kemudian alat perekamnya yaitu handphone digunakan sebagai bukti saat pengumpulan data berlangsung. Yang keenam, teknik analisis data dilaksanakan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman tahun 1992 halaman 15 yang meliputi pengumpulan data, deskripsi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya yaitu hasil. Pada bagian ini dibahas mengenai hasil dan pembahasan berdasarkan deskripsi dan data temuan umum tentang peningkatan kemampuan berbahasa anak tahap prasekolah melalui metode bercerita, maka didapat suatu temuan khusus, yaitu tanggapan dan minat anak prasekolah terhadap cerita yang hendak disampaikan guru. Anak-anak yang cerdas dalam berbahasa menyukai kegiatan bermain yang memfasilitasi kebutuhan mereka untuk berbicara, bernegosiasi, dan juga mengekspresikan perasaan dan pikiran dalam bentuk kata-kata. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kepandaian guru dalam penyampaian cerita kepada anak-anak. Jadi, guru sebagai pencerita harus mampu menyampaikan cerita dengan baik sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui cerita dapat diterima oleh anak. Seperti yang tertera di sini, ini adalah dialog percakapan antara anak dengan guru. Pada kutipan di atas, tampak bahwa pada awalnya hanya beberapa anak saja yang memperhatikan gurunya, namun itu pun tidak fokus dan kurang antusiasi. Bahkan yang lain malah tidak memperhatikan sama sekali. Setelah guru memperlihatkan gambaran tokoh dalam cerita yang hendak dibacakan, barulah anak merespon. Untuk itu diperlukan ketelitian guru. Sebelum bercerita, guru harus mempersiapkan alat peraga. Hal ini penting dilakukan karena anak akan cepat terangsang minatnya apabila melihat objek yang akan diceritakan guru. Selain itu, guru juga harus pandai memilih cerita yang sesuai dengan usia anak prasekolah, karena cerita yang sesuai dengan umur dan lingkungan anak akan lebih cepat ditangkap oleh anak maksud dan pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Yang kedua, anak usia prasekolah mengulang-ulang kosakata yang diperolehnya. Seperti yang tertera di dialog ini, dari kutipan di atas terlihat bahwa anak akan mengulang kosakata yang sudah diketahuinya dan berusaha memberitahu temannya yang belum mengerti. Hal ini memperlihatkan bahwa metode bercerita ini cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak, meliputi bertambahnya perbendaharaan kosakata anak usia prasekolah. Selanjutnya masuk pada tahap kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa anak akan lebih cepat memberikan tanggapan apabila cerita yang disampaikan guru menggunakan media dan alat peraga selama proses bercerita. Hal ini perlu diperhatikan mengingat bahwa anak usia prasekolah akan cepat terangsang minatnya untuk mendengar cerita apabila melihat langsung gambar tokoh yang akan diceritakan. Kemudian, anak biasanya akan lebih cepat memberikan tanggapan apabila cerita yang disampaikan oleh guru merupakan cerita yang familiar dengan kesehariannya. Pada saat menyajikan cerita, guru harus pandai mengatur vokal dan melakukan gerakan pendukung cerita yang sedang dibacakan. Selanjutnya, daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.